Nah, sekarang kita lanjutkan latihan 2.5 ya, buku paket Matematika SMA kelas 10 halaman 57. Baik, kita ke soal nomor 3. Hitunglah jumlah dari deret berikut. Jumlah itu SN. Ya, soal yang A. 1 ditambah 5/3 ditambah 7/3 tambah sekian, tambah sekian, tambah sekian, sampai ditambah 23/3. Berarti suku pertamanya itu 1, lalu suku yang terakhir atau UN ya Dek ya, sama dengan 23/3. Nah Adik-adik, kadang-kadang kalau kita sering berlatih untuk mengerjakan soal-soal ya, sambil kita baca soal, biasanya kita langsung tahu bahwa ini merupakan deret aritmetika. Ya kan? Ingat, deret itu ada dua, ada deret aritmetika dan deret geometri. Kalau pada deret aritmetika, cirinya adalah selisih antara dua suku yang saling berurutan itu sama. Nah, coba perhatikan. Kalau 7/3, adik-adik kurangkan dengan 5/3, ya, ini kan sama dengan 2/3. Kalau kita geser 5/3 dikurangkan dengan 1, berarti kan 5/3 dikurangi 3/3, itu juga 2/3. Nah, artinya selisih antara dua suku yang saling berurutan ini sama atau bedanya sama. Itu adalah ciri dari deret aritmetika, ya. Nah, maka nanti untuk menghitung SN, kita akan gunakan rumus jumlah ya atau SN pada deret aritmetika. Masih ingat rumusnya apa? Tentu masih ingat ya. Jadi SN itu sama dengan N/2 dikalikan dalam kurung A ditambah UN. Nah, ini rumusnya. Oke, A-nya sudah ada, kemudian UN-nya juga sudah ada, tinggal N-nya. Ya, N itu adalah banyaknya suku yang ingin kita jumlahkan. Maka untuk menghitung N, ya kita gunakan rumus suku ke N. Ya, dari barisan aritmetika. UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan dengan beda. Nah, kita gunakan rumus ini. Oke, langsung ya kita masukkan angkanya ya. UN sama dengan 23/3. Lalu A sama dengan 1. Ditambah N-1, bedanya tadi sudah kita hitung ya, ketemunya 2/3. Atau supaya enak ya dipakai belajar, ini saya tulis lagi aja. Ya, B itu sama dengan UN min UN-1. Ya kan, selisih antara dua suku yang saling berurutan. Berarti kita pakai U3 dikurang U2. Atau U2 dikurang U1, nanti hasilnya juga sama. Ya kan, tadi sudah kita hitung. 7/3 dikurang 5/3. Nah, ini sama dengan 2/3, ditulis di sini. Ya. Selanjutnya per 3. Nah, ini dikalikan dengan 3 aja, ya. Supaya apa? Supaya per 3-nya ini hilang. Nah, 23/3 kali 3 ya sama dengan 23. 1 kali 3 sama dengan 3. N-1 kali 2/3 kali 3 ya tinggal N-1 kali 2. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi prinsipnya kalau ruas kiri kali 3, maka di ruas kanan seluruhnya juga harus dikalikan 3. Langkah selanjutnya adalah ini tinggal dikalikan masuk. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita akan dapatkan 23 ya sama dengan 3 ditambah 2N terus dikurang 2. Ya kan? 3 dikurang 2 1. Ya, 1 kalau pindah ruas ke kiri jadinya -1. 23 dikurang 1 sama dengan 22. Berarti 22 sama dengan 2N. Maka N sama dengan 22/2. Lah ini sama dengan 11. Dengan kata lain ini ada 11 suku. Ya. Jadi 23/3 ini adalah suku ke-11. Ya, suku terakhir yang ingin kita jumlahkan. Baru kita masukkan kembali ke rumus jumlah. Berarti S11 ya sama dengan 11/2 dikalikan dalam kurung 1 ditambah 23/3. Kita samakan penyebutnya, berarti ini dijadikan 3 ya. Nah, atasnya 3 ditambah 23, berarti 11/2 kali 26/3. Yang bisa dicoret berarti 2 dengan 26. Nah, 13 ya. Lalu, mana lagi sudah ya. Nah, 11 kali 13 sama dengan 143/3.
3. Nah, ini berupa pecahan ya, bukan berupa bilangan bulat ini hasil akhirnya. Oke, ini adalah penyelesaian untuk soal yang A. Sekarang soal yang B. 1/27 ditambah 1/9 ditambah sekian tambah 2/3. Ya, kalau 1/27 itu kan 3 pangkat berapa? 3 pangkat min 3. 1/9 itu 3 pangkat 2. Kalau 2/3 itu 3 pangkat 5. Nah, 3 pangkat min 3, 3 pangkat min 2, ya, kemudian suku yang terakhir 3 pangkat 5, ini adalah deret geometri. Ya, kalau pada deret geometri, yang konstan itu adalah rasionya. Nah, jadi rasio itu kan rumusnya UN per UN min 1. Ya, perbandingan atau pembagian antara dua suku yang saling berdekatan, yang saling berurutan. Berarti ya langsung aja nih. R itu sama dengan U2 per U1. Ya kan? U2-nya sama dengan 1/9 atau 3 pangkat min 2 juga boleh ya. Atau 1/9 aja. Nah, kita tulis apa adanya yang diketahui di soal. Dibagi dengan 1/27. Ini akan sama dengan 1/9 kali 27, berarti 27/9 sama dengan 3. Nah, ini. Jadi rasionya sudah ketemu sama dengan 3. Selanjutnya, kita gunakan rumus jumlah atau SN pada deret geometri. Ya. SN itu sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1 dibagi R min 1. Nah, ini rumusnya. SN sama dengan A kali R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Jadi percayalah kalau adik-adik sering mengerjakan soal ya, sering menulis rumus ini, pasti nanti akan hafal sendiri luar kepala. Ya. Baik, A-nya sudah ada, ya kan? Jadi A itu adalah suku pertama, ini sudah ada. Kemudian R-nya tadi sudah ketemu sama dengan 3. Lah masalahnya sama ya seperti soal yang A. N-nya ini belum ketemu ya, belum ada di soal, berarti harus dihitung dulu. Dari mana? Dari data yang diketahui di soal. Ini kan UN 243. Berarti kita gunakan rumus suku ke N pada barisan geometri. UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Langsung ya, jadi ini 243. A-nya itu berapa tadi? 1/27 ya. Lalu R-nya 3 pangkat N min 1. 3 dengan 27 ini nggak bisa dicoret. Ya dek ya, jangan sampai ini dicoret. Kenapa? Karena 3 pangkat sekian. Nah ini nggak bisa dicoret. Berarti yang bisa kita lakukan adalah ini kita kali silang. Kita lanjutkan di sini ya, khawatir nggak cukup. Jadi nanti 243 kali 27 itu akan sama dengan 3 pangkat N min 1. Nah kemudian kalau ketemu bentuk persamaan seperti ini, ya jangan sekali-sekali adik-adik mengalihkan 243 dengan 27. Nanti akan kelamaan ya. Kita akan semakin sulit untuk menghitung N. Lantas bagaimana caranya? Nah ingat, kalau 243 itu kan sama dengan 3 pangkat 5 yang ini. Berarti ya kita tulis saja di sini 3 pangkat 5 ya. Lalu 27 itu kan sama dengan 3 pangkat 3. Nah, kalau 1/27 itu 3 pangkat min 3 ya. Kalau 27 ya 3 pangkat 3. Ini sama dengan 3 pangkat N min 1. Nah, 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 3 itu kan sama dengan 3 pangkat 8. Ini akan jauh lebih mudah ya untuk kita menemukan, untuk kita menghitung N. Nah, jadi ruas kiri kan sama dengan ruas kanan. Oh ya, sebelum kita lanjutkan, 3 pangkat 8 ya itu diperoleh dengan menjumlahkan pangkatnya. Ingat pada sifat perkalian bilangan berpangkat. Kalau bilangan pokoknya sama, lalu dikalikan maka pangkatnya dijumlahkan. Ya, paham ya? Kemudian karena ruas kiri ini sama dengan ruas kanan, lalu bilangan pokoknya sama, yaitu sama-sama 3, maka logikanya pangkatnya ini juga pasti sama. Berarti 8 sama dengan N min 1, maka N sama dengan 9. Nah, berarti ada 9 suku. Ya, Dek ya. Jadi 243 itu merupakan suku yang ke-9. Oke. Selanjutnya kita masukkan ke rumus SN. Berarti di sini ada S berapa? S9 ya. Kita kerjakan di sini aja ya. Jadi S9
itu akan sama dengan A-nya tadi 1/27, lalu R pangkat N ya berarti 3 pangkat 9 ya dikurang 1 dibagi dengan 3 min 1, ya kan? Berarti ini 1/27. Oke, ini angkanya besar ya. Coba kita hitung dengan menggunakan kalkulator aja supaya cepat ya. Jadi 3 pangkat 9 ini 19.683 ya. Langsung aja kita kurang 1 berarti 19.682. Saya tulis dulu. 19.682 dibagi dengan 2. Nah, berarti yang bisa dicoret itu kan 2 dengan 19.682 ya Dek ya. 19.682 ini kalau kita bagi 2 itu 9.841. Nah ya sudah, berarti nanti hasilnya juga berupa bilangan pecahan. Berarti nomor 3A dan 3B dua-duanya hasil akhirnya berupa bilangan pecahan. Berarti ini 9.841/27. Oke. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 3 ya. Caranya kira-kira seperti ini. Kalau masalah angka, kalau pas ulangan ya itu bisa diganti-ganti sesuai dengan soal ya. Yang penting caranya bisa kalian kuasai, bisa kalian pahami dengan baik. Baik, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.